Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Persoalan tenaga honorer diharapkan selesai tahun 2023. Baik, kembali lagi di channel Teguh History. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman republika.co.id. Informasinya yaitu persoalan tenaga honorer diharapkan selesai tahun 2023. Simak informasinya baik-baik. Republika.co.id, Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Dian Istiqomah berharap Komisi 2 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait tenaga honorer ini dengan baik, meskipun membutuhkan waktu yang panjang. Dia berharap persoalan tersebut dapat selesai pada 2023 mendatang. Saya berharap Pak Menteri punya kebijaksanaan dan bisa berdiskusi lagi dengan Komisi 2. Kita buat kebijaksanaan yang bisa membantu para masyarakat yang sudah masuk sebagai tenaga honorer. Walaupun kita belum menyelesaikan di tahun ini, saya berharap di tahun 2023 kita bisa menyelesaikannya. Tutur Dian dikutip dari laman resmi Komisi 2 DPR RI, Senin 31 Oktober 2022. Dia ingin agar meristem dapat diimplementasikan dalam penyelesaian tenaga honorer, khususnya untuk tenaga honorer yang telah bekerja cukup lama sampai belasan tahun. Tenaga honorer yang telah bekerja cukup lama tidak bisa disamaratakan dengan tenaga honorer yang baru bekerja. Dengan sistem merit, kita bisa gunakan untuk yang sudah berumur. Karena kalau sekarang mereka ikut ujian disamaratakan dengan yang baru-baru, mereka pasti kalah. Jadi dengan sistem merit, kita bisa mengevaluasi kembali, jelas Dian. Dia kemudian menyoroti tentang adanya rencana tenaga honorer yang akan outsourcingkan. Terkait hal tersebut, Dian menyatakan kurang sepakat dengan rencana tersebut. Menurut Dian, itu hanya akan menambah biaya pengeluaran negara. Saya masih kurang sepakat dengan outsourcing. Pengeluaran yang pasti untuk tenaga honorer ini, kenapa harus di-outsourcingkan? Sedangkan kalau outsourcing akan dipotong dengan administrasi dan negara akan mengeluarkan tambahan biaya lagi, kata Dian. Jika menurutnya ketika negara sudah mengeluarkan uang melalui APBN, kenapa tidak langsung ke mereka tenaga honorer ini? Kan jika tidak ada potongan berarti ada kelebihan uang yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian. Lanjut dia. Sebelumnya anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera mengatakan harus ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yang win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Dia menyebut penghapusan tenaga honorer itu dengan istilah gempa massal November 2023. Kami akan berembuk bersama memutuskan political will agar kalau saya menyebutnya gempa massal November 2023 di mana tidak ada lagi honorer bisa kita hindari, bisa kita dapatkan win-win solution, ujar Mardhani lewat keterangannya Kamis 29 September 2022. Mardhani mengatakan situasi yang terjadi saat ini adalah masyarakat ingin mendapatkan keadilan untuk bekerja, pemerintah daerah perlu orang untuk melayani, pemerintah pusat perlu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI stabil. Untuk itu,
Menurut dia, diperlukan terobosan dan keberanian dalam membuat keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak. Harus ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yang win-win solution, kata dia. Mardani optimistis, persoalan tenaga honorer dapat diselesaikan apabila semua pihak mau berendah hati dan berkolaborasi, termasuk Kementerian Keuangan Kemenq dengan Kementerian PPN atau Bappenas, walaupun nantinya beban terberat tetap ada di Presiden. Kebijakan tidak ada honorer di tahun 2023 perlu dicermati dengan kondisi lapangan. Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau tenaga honorer hingga 30 September 2022. Dari pendataan tersebut, pemerintah mendapatkan data sebanyak 2.113.158 tenaga honorer yang berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Jumlah itu terdiri dari 335.639 tenaga honorer di instansi pusat dan 1.879.903 tenaga honorer dari instansi daerah. Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama lewat keterangannya Rabu 5 Oktober 2022. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berdoa dan berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.